Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Ike Nurjana, mahasiswa PPG PAI tahap 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda dengan NIM 25113011680. Pada hari ini, Selasa, tanggal 13 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja Madrasah MTS Nurul Huda Al-Husna kelas 8 dengan materi Mad Tabi'i. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, kita semua diberikan kesehatan sehingga pada hari ini kita semua bisa melaksanakan pembelajaran seperti biasanya. Sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan kepada Ketua KM untuk memimpin doa. Sikap duduk, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Waj'alni minas sholihin. Amin ya Allah. Untuk selanjutnya anak-anak, barangkali di sini ada yang tidak masuk ya, dikarenakan sakit ataupun tanpa keterangan. Di sini Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Ada Pika, Agus, Aisipa, Alia, Ajki, Dani. Ya, alhamdulillah ya, dalam kesempatan ini kita semua bisa hadir semuanya tanpa ada yang sakit ataupun tanpa ada yang izin dan juga tanpa ada yang alpa ya. Untuk selanjutnya, sebelum pembelajaran dimulai, barangkali kalian ada yang pakaiannya keluar ataupun belum rapi, silakan kalian dirapihkan terlebih dahulu. Sudah rapi? Sudah. Dan juga silakan lihat nih, ayo tengok ke kanan ke kiri kebersihannya. Apakah ada sampah? Ada sampah di sekeliling kalian? Tidak, ya alhamdulillah. Dan juga di sini tidak ada ya yang memakai jaket, itu menandakan kalian mudah-mudahan sudah siap untuk belajar. Sudah siap? Siap. Bagus. Nih, apakah kalian masih ingat materi yang sudah kita pelajari sebelumnya? Ada yang ingat? Siapa? Bagus. Siapa namanya? Ada Pika ya? Silakan ada Pika. Materi apa yang telah dipelajari pada sebelumnya? Belajar tentang hadis, terus tentang kekuasaan Allah, kemudian sifat dermawan, Bu. Tidak boleh kikir. Ya, berarti kalian masih ingat ya, di pertemuan sebelumnya Ibu menjelaskan mengenai kita itu harus berdermawan, kita itu tidak boleh kikir ya, jangan kikir tapi harus berdermawan kepada orang yang lain. Baik, untuk pertemuan sekarang di sini Ibu akan menjelaskan mengenai mad tabi'i ya.
Sebelum ke materi, Ibu telah menyiapkan pertanyaan nih, pertanyaan pemantik terlebih dahulu. Dari beberapa soal, kita mulai dari soal yang pertama terlebih dahulu. Mengapa bacaan Al-Quran harus dibaca dengan tajwid? Ayo, siapa yang ingin menjawab? Nomor 1, bagus. Ya, nanti. Yasmin, silakan. Supaya tidak terjadi kesalahan arti, Bu. Salah dalam membaca huruf pun bisa mengubah arti ayat yang kita baca. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk saudari Yasmin. Karena ilmu tajwid itu merupakan salah satu fungsi untuk menjaga makna yang terdapat dalam Al-Quran. Selanjutnya yang kedua, apa yang terjadi jika panjang pendek bacaan Al-Quran tidak diperhatikan? Siapa yang ingin menjawab? Oh iya, Azki, silahkan. Apa jawabannya? Nilai ibadah menjadi tidak sempurna. Oh, nilai ibadah tidak sempurna. Apabila kita membaca tanpa memperhatikan panjang pendek Al-Quran, maka itu akan berkurang kesempurnaan kita ketika membaca Al-Quran. Bagus, tepuk tangan untuk Ajki. Kita lanjut ya. Di sini ada tujuan pembelajaran ya. Setelah mengikuti pembelajaran hari ini, kalian anak-anak diharapkan yang pertama mampu memahami dan menganalisis hukum bacaan mad tabi'i agar terbiasa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dalam mad tabi'i apa saja cakupannya? Yang pertama, kamu diharapkan nanti setelah belajar bisa menjelaskan pengertian mad tabi'i dengan benar. Yang tadinya tidak tahu menjadi tahu ya. Yang kedua, bisa menyebutkan syarat terjadinya mad tabi'i dengan tepat. Nanti akan ada beberapa syarat. Yang ketiga, mengidentifikasi mad tabi'i dalam ayat Al-Quran dengan tepat ya. Selanjutnya, di sini Ibu menyiapkan ice breaking terlebih dahulu ya. Ayo kita tepuk fokus terlebih dahulu. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, memahami, fokus. Bagus, tepuk tangan untuk kalian semua. Selanjutnya, di sini Ibu menyiapkan ada beberapa masalah nih sebelum ke pembelajaran. Masalahnya, mengapa masih banyak bacaan Al-Quran yang terdengar kurang indah karena kesalahan panjang pendek bacaan? Ini siapa yang ingin menjawab soal yang ini? Saya, Bu. Aisipa, bagus. Silakan Aisipa, alasannya bagaimana? Mungkin itu terjadi karena kurangnya pemahaman ilmu tajwid. Sebagian pembaca belum memahami dengan baik aturan ma dan qasr, sehingga tidak mengetahui kapan bacaan harus dipanjangkan atau dipendekkan. Bagus, tepuk tangan untuk Aisipa. Mungkin ada yang lain yang ingin menjawab. Ayo, siapa? Saya, Bu. Bagus. Agus, silakan. Bisa jadi karena dia gak belajar dari guru, jadi kurang bimbingan guru. Bagus. Tepuk tangan untuk Agus. Ayo kita kasih semangat bagi anak-anak yang sudah menjawab. Kasih semangat. Tidak berlari, Satu kali lagi, ayo kita kasih semangat bagi anak-anak atau bagi kalian tadi yang sudah menjawab. Ayo semangat. Tidak berlari, Bagus ya. Anak-anak, kita lanjut kepada yang ini nih. Coba kalian perhatikan di sini. Ibu sudah menyiapkan beberapa lapa dari lapad yang tersedia di sini. Ada lapad yang mengandung huruf mad tabi'i, ada juga yang tidak mengandung huruf mad tabi'i. Coba lihat di kalimat yang pertama terlebih dahulu. Di sini ada lapad fiha ainun jariyah.
Dari kalimat yang ini, mana yang termasuk huruf mad tabi'inya anak-anak? Yang ini bagus. Terus masih ada tidak? Masih ada tidak di kalimat yang ini? Masih. Kalimat apa? Bagus. Ja itu termasuk huruf mad tabi'i. Terus ada juga yang tidak termasuk nih huruf mad tabi'i di kalimat yang pertama yang mana? Bagus. Tepuk tangan untuk kalian semua. Coba sekarang kita lanjut ya ke lapad yang kedua. Ada lapad la yusminu. Di sini ada huruf yang mengandung mad tabi'i, ada juga yang tidak. Kalau yang mengandung huruf mad tabi'i yang mana? Bagus. Kalau yang tidak mengandung huruf mad tabi'i? Yusminu. Bagus. Di kalimat yang ketiga ada wujuhu yauma idin. Kalau di kalimat yang ketiga ada yang mengandung huruf mad tabi'i, ada yang tidak. Yang mana yang mengandung huruf mad tabi'i? Yang ini, bagus. Kalau yang tidak, yang mana? Bagus, kalian sudah bisa menjawab ya mengenai contoh dari hukum bacaan mad tabi'i. Selanjutnya, di sini Ibu akan menjelaskan apa itu mad tabi'i ya, yang tadi. Terus silahkan kalian lihat ke sini. Ibu akan menjelaskan mengenai pengertian mad tabi'i terlebih dahulu. Mad secara bahasa adalah tambah, ditambahkan. Dan menurut ulama ahli tajwid adalah memanjangkan suara huruf yang wajib dipanjangkan. Jadi ketika bertemu dengan huruf mad tabi'i maka wajib kita untuk memanjangkan ya. Ada berapa huruf mad tabi'i itu? Ada 3. Yang pertama ada wawu, yang kedua ada iya, dan yang pertama ada wawu, yang kedua ada iya, yang ketiga ada alif ya. Terus di sini dijelaskan lagi. Adapun syarat huruf madnya adalah syaratnya bagaimana? Yang pertama, apabila wawu jatuh setelah domah, yang ini. Wawu dikatakan mad tabi'i apabila jatuh huruf wawu tersebut setelah huruf domah. Coba biar kalian tambah paham nih. Ibu kasih contoh, coba lihat ke papan tulis. Tadi yang pertama itu apabila terdapat wawu setelah domah ya. Seperti di sini kalau tidak kalimat bu ini dikatakan mad tabi'i atau tidak? Tidak ya. Coba ditambahkan dengan wawu sukun menjadi mad tabi'i, dipanjangkan jadi bu. Jangan dibaca bu lagi, tapi harus dipanjangkan ya menjadi bu. Mana tanda baca domahnya yang mana? Nih, yang ini domah. Ya, yang ini wawu sukunnya. Paham? Paham. Coba kita lanjut lagi ke yang kedua. Yang kedua, ya jatuh setelah kasroh. Ya jatuh setelah kasroh. Contohnya nih. Ini kalimat ini tanda domah ya, yang ini. Yang ini mah tandanya kasroh. Letaknya ada di bawah. Di sini dicontohkan seperti ini. Misalkan kalimat bi tambahkan lagi. Misalkan kalimat bi ya ditambahkan lagi dengan iya sukun. Menjadi bagaimana? Coba lihat. Bi. Ini nih huruf mad tabi'inya. Yang ini yang pertama, ini yang kedua. Paham? Jadi harus terletak setelah terdapat iya sukun, maka itu mad tabi'i. Dan yang ketiga, apabila alif jatuh setelah patah. Yang seperti ini yang di atas ya, yang patah tanda bacanya. Contohnya seperti ba. Ini dibaca biasa ba. Kita tambahkan alif di belakangnya setelah kalimat, setelah huruf
patah atau tanda baca patah, coba menjadi gini. Ini tanda patahnya. Bisa dipahami, jangan ba lagi, tapi kita dibaca dengan ba. Bisa dipahami? Bisa. Ya, sekarang kita lanjut. Ada 3 kondisi terjadinya mad tabi'i. Yang pertama, patah dan alif. Contoh yang tadi sama seperti Ibu ya. Misalkan ada kata ba, tambahkan alif setelahnya, maka itu ba dibaca mad tabi'i. Terus misalkan huruf ka lagi, tambah lagi alif, dipanjangkan lagi menjadi ka. Terus apabila kasrohnya bertemu dengan iya sukun, contohnya kalimat fi atau bi yang ininya. Terus ini kalimat kasroh ketemu dengan iya sukun. Apabila yang ketiga domah atau wawu sukun, domah dan bertemu dengan wawu sukun, harokat domah bertemu dengan wawu sukun, ataupun bisa seperti yang ini, bu atau bisa juga yang lain, nu, tu, ya bisa dipahami tidak yang ini? Bisa. Laki-laki bisa dipahami? Ya. Untuk selanjutnya cara membacanya yaitu panjangnya adalah 2 harokat atau 1 alifnya setara dengan panjang 2 jari. Maksudnya bagaimana? Jadi bisa 1 alif atau bisa juga 2 harokat. Ketukannya seperti ini. Misalkan huruf ba atau ta, 2 ketukan, jangan lebih. Atau nu, ya 2 ketukan panjangnya, 2 harokat atau 1 alif atau setara dengan panjang 2 jari. Bisa dipahami? Jangan ba. Kalau ada tanda patah, kita dipanjangkan dulu 1 alif, ba dan sebagainya ya. Sekarang kalau kalian sudah bisa dipahami materi dari Ibu, ayo sekarang kita waktunya belajar kelompok ya. Di sini Ibu telah menyediakan beberapa nomor undian nih. Nanti silakan kalian jangan dulu dibuka, nanti oleh Ibu dikasih aba-aba ya. Setelah itu cari teman yang memiliki nomor yang sama, dan juga setelah itu silakan selesaikan LKPD dengan penuh semangat. Bisa dipahami? Bisa. Ya, silakan di sini dari depan dulu. Ambil kamu 1, kamu lagi. Nanti dibukanya bareng-bareng ya. Silakan kalian dibuka nomor undian tersebut dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Ayo dibuka. Ayo sekarang kalian bergabung ya dengan teman-teman kalian. Ambil posisi yang nyaman menurut kalian di mana ya, dan juga boleh bangkunya digeser dan sebagainya ya. Silakan. Sudah siap anak-anak? Sudah bergabung dengan kelompoknya? Sudah nyaman duduknya? Silakan, yang nyaman dulu duduknya ya. Ibu di sini sudah menyiapkan beberapa LKPD yang harus kalian kerjakan. Nanti apabila ada pertanyaan kalian boleh bertanya kepada Ibu ya. Apabila ada soal yang kurang dipahami. Untuk kelompok 1, yang mana? Ini silakan dikerjakan dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 2, yang mana? Oh ini. Kelompok 3. Bagus, yang ini silakan. Kelompok 4, oh ini silakan. Tasya. Kelompok yang 5 silakan. Sudah? Silahkan kalian dibaca apa perintah yang ada di LKPD tersebut ya. Langsung dikerjakan ya. Silahkan buka surat apa yang kalian dapatkan, silakan dipimpin oleh
ketua kelompoknya bacakan bersama-sama. Nanti cari huruf yang terdapat dalam ayat tersebut. Ayo, semuanya bekerja sama ya. Coba kelompok yang ini boleh kalian membacakannya dengan teman-teman kalian dengan suara dibacakan. Sok, boleh dengan teman-teman itu kalian menggunakan suara ya. Sok, dengan yang ini kelompok 2. Paham cara mengisinya? Yang mana? Iya, yang ini kalimatnya dulu dimasukkan ke sini. Nanti dalam kalimat ini ada ya huruf yang mengandung mad tabi'i ya. Huruf apa? Tulis di sini. Nah, terus ditulis ya. Ini kan tidak semuanya mengandung huruf mad tabi'i ya. Jadi mungkin ada 1 atau 2 huruf apa di sini. Misalkan alif dan apa misalkan. Terus tambah keterangan di sini. Misalkan alif itu jatuhnya setelah huruf apa? Ya, yang tadi. Paham tidak? Paham. Bu, izin bertanya. Ya, silakan. Ya. Ya. Sama ya ininya aja yang patahnya. Ini terdapatnya ada berapa? Misalkan ada 2, tulis 2. Misalkan alif dan apa? Paham tidak? Keterangannya ini alifnya jatuhnya setelah huruf apa? Kan ada 2 ya, berarti jawabannya ada 2. Bisa dipahami? Ya. Terus ada lagi yang ingin bertanya? Ya. Ada kata ini ya, berarti kamu itu mad tabi'inya huruf apa di sini? Alif ya, terus tulis alif. Ada lagi selain alif? Bagus ini ya. Iya, iya. Alif dan ia tulis di sini. Ini alif itu jatuhnya setelah huruf apa? Yang di atas tadi patah. Misalkan gini, alif jatuh setelah huruf patah. Dan ini huruf apa? Iya, sukun jatuh setelah harokat. Bagus, tak itu. Paham tidak keterangannya? Jadi kalau yang ini mah ditulis huruf mad tabi'inya yang mana? Ya, misalkan alif dan iya, kalau yang ini apa dan apa? Ya, ini apa-apa. Ini keterangannya jatuhnya setelah huruf apa? Harokat apa? Paham? Paham? Ya, silakan. Semuanya ikut berdiskusi ya. Semuanya ikut mengerjakan soal. Ibu persilakan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Kenalkan, nama saya Yasmin Nuril Sidki. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menyampaikan presentasi tentang surat Ad-Duha. Ad-Duha memiliki arti waktu duha, juga berjumlah 11 ayat termasuk surat Makkiyah, yaitu diturunkan di kota Mekah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha walaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo alam yajidka yatima fa'awa wa wajadaka dollan fahada wa wajadaka aila fa'agna fa ammal yatima fala takhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Sadaqallahul adzim. Ya.
Dalam surat Ad-Duha terdapat beberapa kalimat mad tabi'i, di antaranya pada kalimat walaili, idza, dalam kalimat ma wadaka wa ma qala, juga pada kalimat minal ula wala sawfa yu'tika, juga pada kalimat yatima, juga pada kalimat al yatima lagi, fala, juga dalam kalimat fala. Jadi dalam surat Ad-Duha ini terdapat 9 mad tabi'i. Ada alif sukun setelah patah, ada ya sukun setelah kasroh, juga ada waw sukun setelah dhammah. Oke, sekian pemaparan presentasi dari saya, kurang lebihnya harap dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kalian akan dipersilahkan untuk bertanya ya, ataupun ingin menambahkan dan sebagainya nanti setelah tampil 5 kelompok ya. Sekarang dilanjutkan dulu dengan kelompok 2. Ayo, mana kelompok 2? Siapa? Widya. Silahkan ke depan Widya. Ambil ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widyawati, perwakilan dari kelompok 2. Iya. Ingin mempresentasikan surah At-Tin yang berjumlah 8 ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazaitun waturi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaisallahu biahkamil hakimin. Shadaqallahul adzim. Di sini Bagus, kasih tepuk tangan bagi kelompok 2 yang sudah memaparkan presentasi mengenai surat At-Tin ya. Untuk selanjutnya Ibu persilakan kepada kelompok 3. Coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sambil didengarkan ya, barangkali ada yang terlewat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'atu mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfush fa amma man sakulat mawazinu fa huwa fi isyatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Shadaqallahul adzim. Dalam surat Al-Qari'ah ada beberapa huruf mad tabi'i. Di antaranya dalam lafaz ko, mal ko, qari'ah, yakunu, faroshil, wataku, jiba, fa'amma, mawajinu, fahuwa fi ro, mawaji hawiyah, ma narun hamiyah. Ya, bagus. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan bagi kelompok 3 ya, yang sudah memaparkan hasil presentasinya. Selanjutnya, Ibu persilakan kepada kelompok selanjutnya, itu kelompok 4. Ayo, siapa yang mau ke depan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Nur Fadilah. Saya Ya. perwakilan dari kelompok 4. Saya akan mempresentasikan hasil dari surat Al-Alaq yang berjumlah 19 ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dari presentasi yang tadi, mungkin dari salah satu teman kalian ada yang mau menanggapi ataupun bertanya dan sebagainya. Ada? Ada tidak? Silakan. Mau ke kelompok berapa? Kelompok 1. Kelompok 1. Tadi ya, dengarkan yang lain, barangkali ada. Tadi kelompok 1 memaparkan surat Ad-Duha. Namun ada yang kurang atau yang terlewat di ayat ketiga di lapad maqala. Mengapa tidak dipanjangkan atau tidak disebutkan huruf mad tabi'inya? Tidak disebutkan. Oh iya. Gitu. Sudah? Ada lagi yang lain? Coba ada lagi yang lain tidak? Ya, silakan. Ke kelompok berapa? Kelompok 5. Kelompok 5 siapa? Agus, Agus. Bu. Ya, apa? Saat Agus menjelaskan tentang mad tabi'i, Hmm. pada lapad khairu itu bukan lapad mad tabi'i tetapi lapad mad lain. Ya, oh yang ini ya, coba lihat bagi yang lain nih. Kata Agus tadi ini khairu itu termasuk huruf mad tabi'i, padahal ini bukan termasuk huruf mad tabi'i tapi huruf apa? Mad lain atau madlin ya. Memang dengarkan, di sini ada tanda ya sukun ya. Tapi jangan sesudah baris fathah. Tapi harus sesudah baris Kasroh. jadi jangan khairuma ya, bukan termasuk huruf mad tabi'i. Tepuk tangan ya untuk Yasmin, terima kasih. Kuncinya alif setelah patah, ya sukun setelah kasroh, waw sukun setelah domah. Ya, itu kata kunci untuk mad tabi'i ya. Dan pembacaan Al-Qur'annya jangan tergesa-gesa ya. Dibaca secara tartil ya. Ada yang ingin memaparkan menurut kalian, karena semua kelompok menurut Ibu sudah bagus. Kalian itu sudah berani tampil ke depan. Itu sangat bagus ya. Terus akan tetapi penyampaiannya ada yang lebih mungkin ya. Ini dijadikan motivasi bagi teman kalian ya. Bisa dijadikan contoh bagi teman yang lain. Ini dengarkan, silahkan kalian itu ikuti ya gerakan apa yang ada di sini. Mungkin tangan kalian merasakan pegal ataupun yang lainnya, silahkan diikuti gerakan tersebut. Iya. Iya, kompak semuanya ikutan. Iya, dipijit tombolnya. Ya, bagus, sudah ya. Untuk sekarang ya, kita lanjut dulu ke tes formatif. Ibu sudah menyiapkan beberapa soal ini, dikerjakannya secara mandiri ya. Silakan dibagikan. 2, 3, 6. Jangan lupa diisi nama terlebih dahulu.
Agus, mohon maaf sini. Masih kurang tidak? Kasih nama dulu. Oh, kurang? Ya, nih. Satu lagi. Terus yang ini satu lagi. Coba. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Untuk ulangan. 5. Silakan dikasih. Ada yang belum? Ayo, dikasih nama terlebih dahulu. Terima kasih ya, kalian telah melaksanakan tes formatif. Untuk selanjutnya di sini Ibu akan menyimpulkan ya mengenai mad tobi'i itu sendiri ya. Mad tobi'i atau bisa juga disebut dengan mad asli, sama saja mad tobi'i atau bisa disebut dengan mad asli adalah hukum bacaan tajwid dasar di mana suara huruf hijaiyah dipanjangkan secara alami selama 2 harokat atau 2 ketukan, atau alif tanpa sebab khusus seperti hamzah, wawu, dan sukun ya. Itu mungkin kesimpulan pada pembelajaran kali ini anak-anak. Yang tadinya tidak tahu nih, sekarang setelah mempelajari hari ini mad tobi'i ya. Di sini Ibu menyediakan soal nih, ada 2. Siapa yang ingin mencoba menjawab dari soal yang pertama? Apa hal baru yang saya pelajari hari ini tentang mad tobi'i? Oh, silakan. Nih. Apa hal baru apa yang kamu ketahui? Saya jadi paham Bu, kalau mad tobi'i adalah bacaan panjang 2 harkat Ya. yang terjadi karena adanya huruf mad, alif, wawu, iya tanpa diikuti oleh hamzah atau sukun. Ya. Saya juga belajar bahwa membaca mad tobi'i dengan tepat sangat penting karena menjadi dasar dari semua jenis mad dan berpengaruh pada keindahan kebenaran bacaan Al-Quran. Bagus, tepuk tangan untuk Ina. Untuk pembelajaran minggu depan, semoga kalian disehatkan kembali ya. Nanti bertemu lagi dengan Ibu di minggu depan, yaitu mengenai pembelajaran mad wajib mutasil ya. Silahkan kalian dipelajari terlebih dahulu mengenai mad wajib mutasil untuk minggu depan. Terus coba di sini kalian lihat, setiap huruf Al-Quran yang kalian baca bernilai pahala. Maka sisakan waktu atau luangkan waktu ya kalian untuk membaca Al-Quran, karena setiap yang kita baca itu akan bernilai pahala. Teruslah belajar dan memperbaiki bacaan, terus dipelajari ya bacaan Al-Quran tersebut, karena usaha kecil yang dilakukan dengan istiqomah itu dengan terus menerus ya, terus akan menghasilkan kebaikan yang besar ya. Terus jadikan pembelajaran ini sebagai bekal untuk terus memperbaiki diri, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus untuk selanjutnya anak-anak, alhamdulillah pembelajaran hari ini kita semuanya telah selesai dan ditutup dengan doa bersama dengan membacakan kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.
Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.